dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Bapak Daud Tony mengenai mistik Jawa dari Bunga Wijaya Kusuma. Langsung aja kita tonton videonya. Kita doa Jonas ya. Ya Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Jonas. Ya Pak. Saat ini kalau musim Pilpres ini yang paling rame itu kuburan. Oh, apa hubungannya Pak? Banyak yang ziarah-ziarah di kuburan, orang-orang yang dianggap sakti atau hebat. Oh. Setelah itu dukun-dukun. Ya. Laris Pak dukun ini ya. Yang sering disebut penasihat spiritual. Ya. Jadi yang sekarang ini yang rame itu dukun sama apa? Penasihat spiritual. Dan penasihat spiritual. Itu sampai Pilpres 2024. Nah, tetapi setelah Pilpres beda lagi Jonas. Oh, bedanya apa Pak? Yang rame rumah sakit jiwa sama dokter psikiater, stres depresi. Kalau nggak berhasil, nggak lolos. Jelas Jonas? Jelas Pak. Jadi Jonas, Ya Pak. dalam spiritual Jawa ini sebelum saya bertobat ya Jonas ya. Ya Pak. Ini kita ngobrol ya. Yaitu kemunculan namanya itu Kembang Wijaya Kusumo Jonas. Kembang Wijaya Kusumo. Tepatnya di Nusa Kambangan Jonas. Akan itu setiap 100 tahun tuh Jonas. Ya. Tiap 100 tahun sekali. Itu katanya guru saya Jonas. Katanya apa Jonas? Kembang Wijaya Kusumo ini Pak, 100 tahun sekali di Nusa Kambangan. Itu muncul atau gimana Pak? 100 tahun sekali. 100 tahun sekali muncul Jonas. Nah, dan itu kalau memegang itu menjadi orang hebat lah atau sakti, dan namanya wahyu temurun namanya tuh Jonas. Langsung sakti seketika Pak kalau pegang itu. Artinya itu tanda yang ditakdirkan Jonas. Nah itu muncul setiap 100 tahun sekali. Nah itu kepercayaan guru saya sebelum saya bertobat Jonas. Jadi sebelum saya bertobat tuh guru saya berkata ada kemunculan Kembang Wijaya Kusumo 100 tahun sekali aja Jonas. Itu bentuknya apa Pak? Kembang itu memang? Iya, tapi itu kembang berbeda dengan yang lain Jonas. Nah itu setelah itu orang Jawa itu sebelum saya bertobat Jonas ya, spiritual itu kakek saya ngomong itu keris Nogososro Jonas. Itu yang banyak dicari orang
karena dianggap sebagai wahyu ke Prabon, punya bicara tentang wibawa dan kekuasaan Jonas. Iya Pak. Tapi yang beredar di masyarakat itu banyak yang namanya putran, duplikat Jonas. Putran. Bukan yang asli itu loh Jonas. Cirinya apa Pak untuk membedakan yang asli atau yang tiruan? Apa yang duplikat? Ya beda kekuatannya Jonas. Secara fisik nggak kelihatan tapi Pak ya? Bisa kelihatan Jonas. Nah itu jadi kemunculan itu kan ada tombak baru kelinting atau tombak Kiai Pleret macam-macam Jonas ya. Tapi yang jelas biasanya menonjol itu Kris Nogososro Jonas. Yang di era Majapahit dulu. Nah, sedangkan tempat-tempat yang banyak yang orang datang Jonas itu Gunung Lawu Jonas. Gunung Lawu ya. Jadi sekarang ini yang rame bebas tuh dukun, kuburan, penasihat spiritual. Dan mungkin di gunung-gunung ya. Gunung Lawu dan pantai Laut Selatan Jonas. Kuburan jadi sepi lagi ya. Nah, boy rame, boy mau pilpres ini rame tuh Jonas. Jadi kuburan pun jadi rame Jonas. Jelas Jonas. Jelas. Jelas. Gunung Lawu, nah itu karena Gunung Lawu itu dianggap Jonas ya, itu adalah pusaka-pusaka Majapahit itu banyak di Gunung Lawu Jonas. Oh. Karena dibawa sama raja terakhir, dipercaya seperti itu Jonas. Iya. Nah, tetapi nomor satu, siapapun presidennya itu adalah pilihan Tuhan yang menentukan Jonas. Iya Pak. Dan Jonas itu kan banyak yang sarana-sarana seperti itu karena dipercaya gini Jonas. Dipercaya bahwa roh atau arwah orang yang meninggal, orang sakti bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia Jonas. Itu kepercayaan itu sampai sekarang masih ada Jonas. Makanya kuburan rame Jonas. Kuburan itu kuburan yang keramat-keramat atau kuburan yang seperti apa mungkin Pak? Kuburan yang orang sakti atau orang memiliki kanuragan atau kemampuan lebih atau raja zaman dahulu Jonas. Ya dianggap masih punya kekuatan wahyu keprabonnya ada itu Jonas. Dalam roh itu memang ada Pak ya, kekuatan seperti itu masih ada Pak ya. Ada. Nah kalau di adat Jawa itu percaya sekali tentang wahyu keprabon Jonas. Wahyu keprabon. Untuk mimpin suatu negara, mimpin negara ini Jonas. Iya. Nah kalau wahyu keprabon itu kayak ditentukan gitu Jonas, ditakdirkan gitu Jonas. Iya. Seperti wahyu keprabon dari wahyu kerajaan dulu itu ada di Ibu Tien Soeharto Jonas. Nah Ibu Tien Soeharto. Nah setelah itu kalau berarti Bapak Presiden Soekarno itu wahyu keprabonnya masuknya ke Ibu Megawati. Oh. Makanya Ibu Megawati pun sekalipun tidak jadi presiden tapi masih punya power Jonas. Ya, power, kuasa, wibawa dan segalanya. Karena ada wahyu keprabon. Nah itu kepercayaan Jawa Jonas. Jadi terah dari Presiden Soekarno itu wahyu keprabon itu tidak dua, hanya satu Jonas. Dalam garis keturunan Jonas. Iya. Misalnya Presiden Soekarno, jelas sekali wahyu keprabonnya itu ada di Ibu Megawati.
Nah, setelah Ibu Megawati siapa? Nah, itu belum tahu Jonas. Itu Nah, sedangkan terus Pak ya? Hmm? Itu nurun terus Pak ya ke bawah ya, turunan itu. Iya, betul. Kalau Pak Harto itu wahyu keprabonnya dari Ibu Tin, Jonas. Ibu apa, Jonas? Ibu Tin Soeharto. Nah, Ibu Tin Soeharto. Nah, jatuhnya wahyu keprabon setelah Ibu Tin kemana? Nah, itu saya belum mendeteksinya. Apakah itu semua menurunnya ke ibu-ibu atau perempuan Pak? Atau laki-laki juga bisa Pak? Tergantung dia turun kemana, Jonas. Oh, tidak harus perempuan atau ibu-ibu ya? Nah, seperti Jenderal Sarwoedi, Letnan Jenderal Sarwoedi, wahyu keprabonnya itu ada di Ibu Ani Yudhoyono, Jonas. Di mana, Jonas? Ibu Ani Yudhoyono. Dan Ibu Ani Yudhoyono, wahyu keprabonnya itu ada di Agus Harimukti, AHY, Jonas. Oh, gitu. Karena dulu kan saya pernah diminta untuk tentang wahyu keprabon untuk Ibu Ani ke AHY, Jonas. Oh, ya. Jadi Agus Harimukti Yudhoyono ini punya wahyu keprabon juga, Jonas. Iya, Pak. Nah, seperti Bapak Jokowi itu juga ada wahyu keprabonnya, Jonas. Ya. Nah, wahyu keprabonnya itu di atasnya dia pasti ada, cirinya ada, Jonas. Jadi iya, kalau nyalonkan jadi lurah atau jadi bupati itu susah dikalahkan, Jonas. Oh, karena unsur ini ya Pak ya. Itu kalau orang Jawa namanya unsur mistiknya ada, Jonas. Tapi kita anak Tuhan tidak ada di situ, Jonas. Ya. Dan ini saya bicara tentang wahyu keprabon, Jonas. Berbeda dengan agama, Jonas. Agama. Nah, kalau Bapak Jokowi, wahyu keprabonnya itu ada di Gibran, Jonas. Oh. Nah, wahyu keprabonnya ada di mana, Jonas? Gibran. Itu Bapak Jokowi, itu wahyu keprabonnya ada di Gibran. Nah, Pak Gibran itu pun nanti sewaktu-waktu akan muncul jadi pemimpin juga. Ya. Masuk AHY, Jonas. Ya. Karena didukung wahyu keprabon ini ya. Iya, betul. Dipercaya seperti itu. Itu kepercayaan spiritual Jawa, Jonas. Ya. Itu hanya di Jawa, Pak ya? Seperti Raja Inggris pun kan juga tetap ada garis keturunan juga, Jonas. Iya, Pak. Wahyu keprabon, percaya atau tidak, itu di berbagai negara itu terjadi, Jonas. Yaitu dinasti, apa Jonas? Dinasti. Kalau di Tiongkok itu dinasti. Di Eropa juga ada ya? Di Eropa juga ada. Seperti Presiden Amerika kan Bush, nanti berikutnya anaknya, kan gitu, Jonas. Ya. Jadi itu seperti garis gitu tuh. Biasanya itu setiap generasi itu satu, Jonas. Jadi kalau Bapak Jokowi itu wahyu keprabonnya ada di mana, Jonas? Pak Jokowi ada di ini Gibran. Kalau Sarwoedi itu wahyu keprabonnya ada di Ibu Ani. Ya. Makanya Ibu Ani Yudhoyono ini punya peran penting. Itu sampai berapa generasi tidak ada batasan, Pak ya? Tidak ada batasan. Nah, jadi jangan diremehkan, jangan disepelekan
Agus Harimukti Yudhoyono, Jonas. Karena ada Wahyu Keprabon. Ya, Pak. Dipercaya di Jawa setiap jenderal pun itu ada wahyunya, Jonas. Ya. Seperti KSP Jenderal Muldoko itu ada dari Kediri, Jonas. Oh. Itu arahnya Singosari, Jonas. Jadi sebelum Majapahit. Nah, itu hal seperti itu di Jawa sangat dipercaya, Jonas. Jadi Pilpres ini itu hal-hal seperti itu, Jonas, itu akan berkembang di masyarakat, Jonas. Jadi ada Wahyu Keprabon Lurah. Nah, tapi kebanyakan Wahyu Keprabon itu selalu berhubungan dengan raja, Jonas, atau presiden. Oh gitu. Tapi levelnya ada yang gubernur, bupati gitu. Tapi kalau yang raja itu Wahyu Keprabon, nah itu yang jelas itu wahyu kerajaan, Jonas. Ya. Nah itu di Jawa itu hal seperti itu melekat sekali, Jonas. Iya, sampai sekarang, Pak ya. Iya. Iya, kalau Pak Prabowo itu ada, Jonas. Pak Prabowo itu ada Keprabonnya juga, wahyunya, Jonas. Karena Wahyu Keprabon ini tidak mutlak harus keturunan. Jadi dia mau kemana itu takdir dari Yang Maha Kuasa, Jonas. Iya. Oh, nggak harus keturunan. Destiny, garis takdir penentuan, Jonas. Destiny-nya. Nah, jadi kalau di Alkitab kita kan ada sebelum dunia dijadikan, ditentukan dan dipilih, toh, Jonas. Ya. Nah, kalau itu kan kalau Kristen, kalau di kepercayaan saya belum bertobat, itu disebut Wahyu Keprabon, ditentukan, ditakdirkan, Jonas. Ya, Pak. Seperti Agus Harimukti Yudhoyono, nanti waktunya tiba pun dia akan menjadi pemimpin juga, Jonas. Ya. Pak Presiden atau bukan, enggak tahu, Jonas. Tapi nanti dia akan menjadi pemimpin juga. Karena wahyu dari Keprabon dari Ibu Ani ada di Agus Harimukti Yudhoyono. Jadi jangan disepelekan karena mayor, Jonas. Iya. Nah, buktinya Pak Harto pun jadi presiden, kan, Jonas. Betul. Betul? Betul, Pak. Nah, dalam kayak Gus Dur itu juga ada Wahyu Keprabonnya, Jonas. Ya. Pasti keturunan dari kerajaan dia, Jonas. Nah, Wahyu Keprabon ini selalu berhubungan dengan darah kerajaan, Jonas. Apakah ada ciri-ciri khusus, Pak, dari seseorang ini ditentukan ini layak dalam atau Wahyu Keprabon itu, Pak? Kalau saya tahu, Jonas. Makanya waktu pertemuan saya dengan Ibu Ani Yudhoyono di Kuningan, Jonas, ya, di Jakarta. Di Jakarta pertemuan saya dengan Ibu Ani Yudhoyono sebelum meninggal, saya ditanya, Wahyu Keprabon ada di mana, Pak Daud? Ada di Agus Harimukti Yudhoyono. Ya. Waktu itu pas mau nyalonkan gubernur. Setelah itu saya ditanya, jadi gubernur enggak, Pak Daud? Itu hanya batu loncatan dia. Jadi apa, Jonas? Batu loncatan. Batu pijakan. Jadi saat ini Wahyu Keprabon dari Ibu Ani itu bukan ada di Ibas,
tapi di AHY. Nah, kalau Ibas itu orangnya baik, Jonas. Iya, Pak. Orangnya humble, suka menolong. Nah, dia itu suka menolong dan bersahabat, Jonas. Oh, iya. Nah, repotnya ada yang manfaatin, itu yang repot. Karena kebaikannya itu dimanfaatkan Karena orang. terlalu baik dia. Nah, Ibas ini banyak sifat dari ibunya, yaitu Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Sedang AHY itu banyak ke ayahnya Pak SBY. Jadi ini nanti Jonas seru sekali, Jonas. Iya, Pak. Nah, percaya atau tidak, Ibu Megawati pun wahyunya itu juga ada, Jonas. Iya. Kira-kira di siapa, Jonas? Siapa ya? Ada di Ibu Puan Maharani. Oh. Jadi di Jawa tuh sangat dipercaya hal itu, Jonas. Nah, sekarang Pak Daud sama saya ini ada wahyu kepabronnya nggak? Yang jelas Yonas enggak ada. Loh, ada, Pak. Ada, Pak, dari kerajaan Allah, Pak. Dari Tuhan Yesus kepabronnya. Bukan. Yonas bukan, enggak ada wahyu keprabon. Adanya satu, Jonas. Apa, Pak? Yang diurapi Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau anak kerajaan banyak, kan belum tentu diurapi. Ya, amin. Wahyu keprabon itu kalau di Alkitab tuh mirip ini ya, Jonas. Kayak kerajaannya Daud itu loh, Jonas. Nah itu, tapi ini bukan masalah agama. Ini kan ngobrol-ngobrol asik aja, Jonas. Betul, ya, Pak. Nah, dan rata-rata perlu Jonas tahu bahwa presiden atau raja di Jawa ini itu kebanyakan terahnya itu dari Majapahit, Jonas. Oh. Terahnya dari Majapahit, dan di Majapahit itu dipercaya itu Solo, Mangkunegaran itu, Jonas ya, sama Jogja, Jonas. Oh, hanya Solo dan Jogja. Dipercaya, Jonas. Solo, Jogja. Pak Prabowo itu juga ada, Jonas. Itu dari garis keturunan pasti, Jonas. Iya. Dari apa, Jonas? Garis keturunan. Makanya di Jawa itu percaya bobot bibit bebet, Jonas. Iya. Betul. Tahu enggak, Jonas? Jadi saat ini itu kalau dari omongan guru saya dulu, guru saya sebelum saya bertobat, bahwa akan muncul kembang Wijaya Kusumo setiap 100 tahun, Jonas. Terakhir kapan itu, Pak, muncul, Pak, kembang itu, Pak? Saya lupa ya, itu kata-kata guru saya, Jonas. Itu ada di daerah Nusa Kambangan atau sekitar Cilacap, Jonas. Ya. Itu bisa tentang takdir, Jonas. Itu Ya. Sebelum bertobat, Jonas. Kita orang Kristen tidak usah percaya hal-hal seperti itu. Betul. Setuju, Pak. Tidak perlu apa, Jonas? Perlu percaya seperti itu. Tidak boleh percaya. Kan saya hanya ngobrol, ngomong-ngomong aja. Ngobrol santai aja, ngobrol asik. Jadi kita Kristen tidak boleh percaya hal seperti itu. Ya. Namanya kembang apa, Jonas? Kembang Wijaya Kusumo. Dan
itu muncul nantinya Jonas. Ya. Dipercaya seperti itu. Karena apa? Itu akan muncul waktu presiden ke-7 atau presiden ke-8 Jonas. Ya. Di mana Jonas? Iya, Pak. Akan apa Jonas? Akan presiden ke-7 atau ke-8 itu akan muncul. Itu kata guru saya. Nah, kalau saya lebih baik muncul satu Jonas. apa, Pak? Dolar banyak. Nggak usah pusing ya Jonas. Betul, Pak. Jadi kepercayaan Jawa tuh mistik-mistik tuh ada sampai sekarang Jonas. Dan yang Iya. percaya itu banyak sekali Jonas. Dan itu turun menurun, Pak ya. Kalau orang Jawa ini ketok tular, Jonas. Iya. Udah paham Jonas? Paham, Pak Daud. Pahamnya gimana Jonas? Ya itu kepercayaan aja, Pak. Mm-mm. Kawan. Mm-mm. Dan itu nggak Jadi, perlu kita percaya. tidak boleh percaya, nggak usah dipercaya Jonas. Iya. Nah, ingat saat ini kan baru di media sosial Gibran cawapres Jonas. Yang pertama kali nanti cawapres Gibran yang usulkan siapa Jonas? Dari mana, Pak, yang muncul? Kan dari kita, dari saya Jonas. Oh. Yang pertama kali mencetuskan cawapres Gibran itu saya Jonas. Iya, iya. Iya, Pak Daud. Iya, Pak Daud. Karena saya lihat dari peta politik Jonas. Iya. Karena wahyu kepraboan dari Jokowi itu ada di Gibran Jonas. Keren. Ya, dan dia bisa membuktikan sekarang ini dan satu keluarga itu hanya masuk generasi itu hanya satu Jonas. Ya. Nah kalau di Pak SBY itu Ibu Ani itu masuk ke AHY, Agus Harimukti Yudhoyono. Nah kalau dulu belum bertobat, wahyu kepraboan itu artinya yang ditakdirkan Jonas. Ya. Yang apa Jonas? Ditakdirkan. Nah itu Jonas. Tapi kalau secara kepribadian itu saya paling suka itu Ibas. Ya. Agus Harimukti Yudhoyono juga baik orangnya, humble juga baik. Tapi saya paling senang sama Ibas karena Jenderal Edi Wibowo dekat sama Ibas Jonas. Karena milik Ibu Ani. Ya. Iya, Pak. Jadi yang jelas satu Jonas, siapapun presiden di Indonesia adalah pilihan Tuhan, itu aja. Ya, kita harus dukung. Ya. Betul? Betul, Pak. Siapapun yang terpilih, siapapun yang terpilih harus didukung. Iya. Tapi Jonas sudah paham kan Jonas? Paham, Pak. Paham, Pak Daud. Paham gimana Jonas? Ya, ini pengetahuan baru juga. Yang pertama tentang Kembang Wijoyokusumo, ya tentang apa ini namanya kepraboan juga ini sesuatu yang baru. Nah, di Indonesia itu percaya hal seperti itu Jonas. Tapi kita orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, tidak boleh percaya Jonas. Betul. Karena semua itu Tuhan yang menentukan Jonas. Ya, setuju Pak. Karena arti wahyu kepraboan itu sebenarnya adalah yang ditakdirkan Jonas. Ditakdirkan. Iya Pak. Oke. Mau tanya apa Jonas?
Pak Daud, sebelum tanya jawab Pak, saya mau tanya tentang susuk mungkin Pak. Apakah semua jenis susuk ini ada masanya Pak? 1000 hari itu, atau memang ada satu susuk, beberapa susuk ini yang memang jangka waktunya lebih panjang lagi? Ada yang sampai 15 tahun kalau susuk dalam kemaluan, Jonas. Oh, yang di kemaluan itu yang lama ya? Iya. Kalau yang bentuknya mungkin besi itu Pak? Itu jenis kekebalan, Jonas. Batu kekebalan. Itu berapa lama Pak? Itu kebanyakan hanya 1000 hari. Oh, itu termasuk yang 1000 hari. Nggak usah susuk macam-macam, lebih baik susuk duit baik. Oke, Jonas. 5 ya. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.